Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiani dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 201010503358. Di sini saya berasal dari kelas 428B 04 SMJE 004. Di sini saya akan menjelaskan dari soal dan jawaban statistik 2 yang dibimbing oleh Bapak Imam Lubis, SE, MSM. Kepada Bapak Imam Lubis, saya izin menjelaskan untuk pertemuan 1. Contoh soal pertemuan 1, sebuah perusahaan real test menawarkan kepada calon pembeli 4 tipe rumah, 4 macam sistem pemasaran, dan 3 bentuk garasi. Berapa rancangan yang tersedia lagi untuk calon pembeli? Untuk penyelesaiannya, P sama dengan 4 kali 4 kali 3 sama dengan 48. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk contoh soal pertemuan kedua. Hitunglah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata di kata. Untuk mencarinya kita gunakan konsep permutasi. Karena konsep tersebut tidak memperhatikan urutan. Jadi ada huruf yang sama, maka kita akan membagikan dengan bilangan yang sama. Penyelesaian dari pertemuan kedua, N sama dengan jumlah kata, karena di kata ada 6 huruf, N sama dengan 6, K1 sama dengan 2 huruf A, K2 sama dengan 2 huruf T. Jadi, P sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1. Sama dengan 180. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk pertemuan 8, contoh soal nomor 2. Dari 200 mahasiswa FE Unpam diketahui rata-rata tinggi badan 155 cm dengan standar deviasi 16 cm, diambil 49 orang sebagai sampel acak. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan menyebar normal dan hitunglah sebagai berikut. A. Galat baku sampel. B. Peluang sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 153. Diketahui Mi sama dengan 200, Mi X bar sama dengan Mi sama dengan 155 cm, Sigma sama dengan 16 cm, N sama dengan 49. Tanpa pemulihan, maka diselesaikan dengan dalil 2. Jika sampel berukuran lebih dari 30, rata-rata sama dengan X, dan diambil dari pemulihan populasi berukuran Mi, terdistribusi normal, rata-rata sama dengan Mi, simpang baku sama dengan Sigma. Yang ditanya dalam pertemuan 8, A. Galat baku atau galat error sampel. B. P dalam kurung X bar kurang dari 153 cm tutup kurung sama dengan P dalam kurung 2 tutup kurung. Penyelesaiannya adalah FK akar dari N dikurang N per Mi dikurang 1 sama dengan akar dari 200 dikurang 49 per 200 dikurang 1 sama dengan akar dari 151 per 199 sama dengan akar dari 0,758 sama dengan 0,870. Dan untuk yang A, standar error atau galat baku sampel sigma X bar sama dengan sigma X per akar N dikali FK sama dengan 16 per akar dari 49 dikali 0,870 sama dengan 1,988. Dan untuk yang B, peluang rata-rata sampel atau yang disebut juga X bar akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 153 cm, yang dimana Z adalah 153 dikurang 155 per 1,988 sama dengan min 1,00. Jadi untuk P dalam kurung X bar kurang dari 153 tutup kurung P tutup kurung sama dengan P dalam kurung 2 kurang dari min 1,00 tutup kurung sama dengan 0,5 dikurang 2 tabel sama dengan 0,5 dikurang 0,34
13 sama dengan 0,1587. Dan untuk jadinya, peluang rata-rata sampel yang juga disebut dengan X bar akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 153 cm adalah 0,1587 dikali 100% sama dengan 15,87%. Dan dilanjutkan kembali untuk pertemuan 9, saya akan menjabarkan soal dan jawaban untuk UTS statistik ini yang dibimbing oleh Bapak Imam Lubis. Saya izin untuk menjelaskan kembali untuk pertemuan 9. Untuk pertemuan 9 saya kembali menjelaskan. Yang nomor 2, lampu pijar ampuh memiliki daya tahan 4500 jam dengan deviasi standar 500 jam, sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya daya 4000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah, lampu pijar yang diteliti berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata yang daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam. Dan untuk penyelesaiannya, diketahui Mi 1 sama dengan 4500 dikali G1 sama dengan 500, Mi 2 sama dengan 4000 dikali G2 sama dengan 400, N1 sama dengan N2 sama dengan 100. Dan untuk yang ditanya, P dalam kurung X1 dikurang X2 lebih besar daripada 600 tutup kurung, dan hitunglah dari Mi X1 dikurang X2 sigma X1 dikurang X2 sama dengan Mi X1 dikurang X2 sama dengan Mi 1 dikurang Mi 2 sama dengan 4500 dikurang 4000 sama dengan 500. Dan sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar dari G2 per N1 ditambah G2 pangkat 2 per N sama dengan akar pangkat 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 pangkat 2 per 100 sama dengan akar pangkat dari 4100 adalah hasil dari akar pangkat 4100 adalah 64,031. Selanjutnya dihitung mulai dari P dalam kurung X1 dikurang X2 lebih besar dari 600 tutup kurung dengan menggunakan distribusi normal standar dengan rumus Z sama dengan X1 dikali X2 dikurang Mi X1 dikurang X2 per G X1 dikurang X2 sama dengan P dalam kurung X1 dikurang X2 lebih besar dari 600 tutup kurung sama dengan P dalam kurung Z lebih besar daripada X1 dikurang X2 tutup kurung dikurang Mi X1 dikurang X2 tutup kurung per G X1 dikurang X2 sama dengan P dalam kurung lebih besar dari 600 dikurang 500 tutup kurung per 64,031 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar daripada 1,56 tutup kurung. Jadi kita harus mengingat kembali bahwa luasan seluruh kurva normal itu adalah 1. Jika kita ingin menghitung kembali dari daerah yang lebih dari 1,56, maka kita cukup mengurangi semua luasan kurva normal dengan luasan dari daerah yang kurang dari 1,56. Jadi diperoleh dan hasilnya P dalam kurung Z lebih dari 1,56 tutup kurung sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Z lebih kecil daripada 1,56 tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,9406 sama dengan 0,0594. Sekian penjelasan soal dan jawaban untuk UTS Statistik 2 yang dibimbing oleh Bapak Imam Lubis. Saya Sulistiani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.